Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmawati dalam pelajaran matematika. Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar ya, dan kalian bisa memahami materi-materinya dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang saya akan membahas melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi sebelumnya apa yuk? Iya, materi sebelumnya adalah penyajian data kelompok. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah ukuran pemusatan data kelompok. Ada apa aja yuk di ukuran pemusatan data kelompok? Ingat nggak yang saya kasih tahu di video sebelumnya? Yaitu mean, rata-rata, median, modus. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah median ya, atau rata-rata. Nah, masih ingat nggak materi sebelumnya apa yuk yang saya bahas? Iya, penyajian data kelompok. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah ukuran pemusatan data. Apa ya ukuran pemusatan data? Ada apa aja? Nah, mean atau rata-rata, median, modus ya. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah mean atau rata-rata data kelompok dulu ya. Median dan modus menyusul. Nah, oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Check this out, semangat. Oke, rata-rata atau mean, data kelompok statistika. Nah, ada baiknya sebelum mulai pembelajaran kita tahu nih tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, oke, lihat di sini ada dua. Jadi ini adalah data usia penduduk ya. Data usia penduduk di RT 7 Perumnas 1 Bekasi. Sekarang kita lihat, coba. Ada yang tahu nggak apa ini? Ayo, tabel apakah ini? Nah, ini adalah benar. Ini adalah data tunggal ya. Lalu, apakah ini data tunggal atau data kelompok? Coba, iya, data tunggal. Kenapa ini disebut data tunggal? Karena datanya ya tidak ada intervalnya ya, di data tidak ada interval, hanya data tunggal, di mana umur Hana adalah 10 tahun, usia Sultan adalah 8 tahun ya. Di tabel ini tidak ada interval data. Nah, kira-kira berapa sih nilai rata-ratanya? Coba kalian hitung rata-rata usia di tabel ini berapa ya rata-rata usianya? Nah, udah. Oke, inget ya. Lalu lihat di sini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Data kelompok ya. Kenapa? Karena ada interval data usia 5 sampai 7, usia 5 sampai 7 ada 4 orang, usia 8 sampai 10 ada 9 orang, dan seterusnya. Lalu berapa nilai rata-ratanya dari tabel distribusi frekuensi kelompok ini? Nah, apakah langkah menentukan rata-ratanya sama antara data tunggal dengan data kelompok? Sama nggak dalam menentukan rata-ratanya? Sama nggak langkah dalam menentukan langkah-langkahnya?
dalam menentukan rata-ratanya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita mencoba untuk mempelajari rata-rata data kelompok ya. Kalau data tunggal kalian sudah dapat kan waktu di SMP, yaitu menjumlahkan seluruh datanya dibagi banyak data. Lalu bagaimana kalau data kelompok? Nah, sekarang kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi menghitung rata-rata data kelompok. Jadi, ada 3 jenis cara menghitung rata-rata data kelompok. Yang pertama, menggunakan nilai tengah kelas. Masih ingat kan ya, nilai tengah kelas bagaimana? Nah, ada di pelajaran sebelumnya ya. Lalu menggunakan simpangan rata-rata sementara. Cara yang ketiga adalah dengan cara coding. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Nah, menghitung rata-rata data kelompok dengan cara nilai tengah kelas. Nah, ini rumusnya nih. X bar kan adalah lambang dari rata-rata, yaitu rata-ratanya sama dengan sigma. Sigma adalah total dari FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. Nah, X bar adalah rata-rata kelompok. Ini nih ya. Nih, X bar adalah rata-rata kelompok. Lalu FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, frekuensi setiap kelasnya. Lalu XI adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, nilai tengah kelas sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Coba kamu ingat-ingat lagi, buka catatan kalian. Lalu, sigma FI adalah total frekuensi data atau total dari banyaknya data ya, ada berapa. Oke, jadi dengan cara nilai tengah kelas, maka rata-ratanya adalah total dari FI dikali XI, frekuensi dikali nilai tengah, dibagi total frekuensi data. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada data usia penduduk ya. Data usia penduduk nih, berarti ini usia 15 sampai 22, ada 10 orang. Usia 23 sampai 30, ada 10 orang dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rata-rata data kelompok ini, pertama kan tadi dengan menggunakan nilai tengah kelas. Ya udah, tentukan dulu nilai tengah kelasnya. Nah, ini kan tabel ya, nih tabelnya nih. Maka nilai tengah, maka ditambah lagi nih satu kolom tambahan untuk nilai tengah kelas. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tambahkan lagi nih satu kolom untuk nilai tengah kelas, yaitu setengah dari 15 ditambah 22, setengah dari 23 ditambah 30 ya. Udah paham dong pasti ya. Oke, dan kamu itu nih dan seterusnya. Nah, kemudian menentukan hasil kali nilai tengah kelas dan frekuensi, serta menentukan totalnya berapa ya. Nah, tadi kan sudah sampai sini pengerjaannya ya. Nilai tengah kelas, ya udah, berarti frekuensi dikali XI, 10 dikali 18,5. Nah, gitu. Nah, totalnya di sini ya. Ini totalnya nanti. 105 ditambah nih 185 ditambah 265 ditambah 103,5 dan seterusnya. Paham ya? Oke, mantap. Maka sudah dapat totalnya. Total dari FI dikali XI. Ini adalah total frekuensinya, total datanya ada 50. Masukin ke rumus. Maka X barnya adalah total dari FI dikali XI berapa?
Ini ya 1805 dibagi total frekuensi berapa? 50. Oke, maka rata-rata dari data kelompok usia penduduk tersebut adalah 36,1. Paham ya? Oke. Saya akan lanjut ke cara kedua. Cara kedua dalam menghitung rata-rata data kelompok. Baik, kita masuk ke cara kedua dalam menentukan rata-rata data kelompok. Oke, yang kedua, sekarang kita menghitung rata-rata data kelompok dengan simpangan rata-rata sementara. Ini cara kedua ya, oke. Maka X bar atau simpangan X bar atau rata-ratanya yaitu rata-rata sementara ditambah total dari FI dikali DI per total dari frekuensi. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. X bar apa X bar? Nah, X bar adalah rata-rata kelompok ya. Kalau X bar S? Nah, X bar S adalah rata-rata sementara. Jadi kamu nanti harus bisa menentukan rata-rata sementaranya. DI adalah XI dikurang X bar S. Apa ya XI? Sebelumnya sudah saya bahas ya. XI apa? Nah, XI adalah nilai tengah kelas. Sigma FI adalah total dari frekuensi data. Oke. Jadi DI adalah nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal data usia penduduk 15-22 frekuensi 10. Oke, langkah pertama yaitu membuat kolom tambahan. Tadi data dan frekuensi saja. Buat kolom tambahan nih, nilai tengah kelas, DI-nya, dan FI, DI. Nah, XI adalah nilai tengah. Jadi berapa ini XI-nya? Ayo. Oke, lanjut. Kedua, menentukan nilai tengah ya. Menentukan nilai tengahnya. Nah, berapa di nilai tengah kelas pertama? Berarti setengah dari 15 ditambah 22. Terus yang kelas kedua? Setengah dari 23 ditambah 30. Dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. 15,5, 26,5, dan seterusnya. Ini kenapa dihitamkan? Ayo. Ya udah, tidak perlu dicari totalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang dihitamkan, tidak perlu dicari totalnya. Lalu selanjutnya, DI, mengisi kolom DI. Nilai tengah sudah ada. Nilai tengah dikurang rata-rata sementara X bar S. Rata-rata sementara berarti langkah ketiga adalah menentukan rata-rata sementara. Gimana sih menentukan rata-rata sementara? Nah, biasanya rata-rata sementara itu ada di kelas yang tengah. Itu sebenarnya bebas, tidak ada aturan dalam menentukan rata-rata sementara. Nah, tapi biasanya jadi patokan kelas tengah. Maka rata-rata sementaranya adalah 42,5 ya. 42,5 di sini frekuensi paling besar, lalu ada di kelas yang di tengah-tengah ya. Dan kelasnya ada 7, banyak kelasnya. Ini ya, kelas keempat, berarti di tengah ya, gitu. Maka rata-rata sementaranya adalah 42,5. Jadi rata-rata sementaranya adalah nilai tengah dari kelas tersebut. Terus boleh nggak Bu saya pilih 50,5? Boleh ya. Insya Allah hasilnya akan sama. Kalian boleh hitung. Oke, lanjut ya. Setelah menentukan rata-rata sementara, lalu kita mau ngitung apa lagi? Nah, menentukan nilai DI dan FIDI serta total dari FIDI. Nah, tadi rata-ratanya adalah 42,5. Rata-rata sementaranya adalah 42,5. Berarti kalau XI dikurang X bar S, mana? Udah, XI-nya berarti 18,5.
dikurang 42,5. Nah, gitu ya. 18,5 dikurang 42,5, 8 terus 26,5 dikurang 42,5, 34,5 dikurang 42,5 dan seterusnya. Dihitamkan, tidak perlu dicari totalnya. Selanjutnya kita akan mencari FI dikali DI. Udah frekuensi dikali DI. Lalu kita mencari total dari FI/DI-nya. Maka FI/DI-nya adalah berarti 10 dikali 24 gitu ya. 10 dikali min 24, sorry. Dan seterusnya. Maka didapat total FI/DI adalah min 320. Nah, ini datanya. Maka rata-rata data kelompok dengan menggunakan cara simpangan rata-rata sementara. Nah, rata-ratanya sama dengan X bar S ditambah total dari FI/DI per total dari FI. Maka X bar S-nya tadi berapa? 42,5 ya. 42,5 ditambah total dari FI/DI min 320 dibagi total frekuensi data 50. Oke, maka rata-rata data kelompok tersebut adalah 36,1. Nah, tadi yang menggunakan cara yang menggunakan cara nilai tengah kelas, rata-ratanya berapa? 36,1 juga ya. Nah, dengan menggunakan cara simpangan rata-rata sementara, rata-ratanya 36 juga. Oke, sekarang kita masuk cara yang ketiga. Cara ketiga dalam menentukan rata-rata kelompok. Rata-rata data kelompok. Oke, yaitu dengan menggunakan coding. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah total dari FICI frekuensi dikali coding kelasnya per rata-rata per total dari frekuensi. Jadi X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah total dari FI dikali CI per total frekuensi dikali P. P apa P? Ayo, masih ingat nggak P apa? Iya, kita lihat ya sekarang keterangannya. X bar adalah rata-rata kelompok. X bar S, nah rata-rata sementara. Lalu CI adalah kode kelas ke I. Jadi nanti setiap kelas ada kodenya. Lalu sigma FI adalah total frekuensi data. P adalah panjang kelas atau interval kelas. Sudah kita bahas di materi sebelumnya. Oke, kita balik ke contoh soal. Nah, data usia penduduk. Yang pertama, menentukan nilai tengah kelas dulu ya. Nah, kita berarti harus menentukan nilai tengah kelas. Udah tahu dong ya, setengah dari 15 tambah 22. Oke, seperti ini. Oke, yang langkah kedua yaitu menentukan rata-rata sementara. Menentukan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya 34,5. Nah, sebelumnya, dengan menggunakan tadi simpangan rata-rata sementara, mengapa tadi rata-rata sementaranya 42,5 ya? Nah, di sini sekarang rata-rata sementaranya 34,5. Ayo, ya. Sebenarnya bebas ya. Bebas dalam menentukan rata-rata sementara. Oke. Lanjut, berarti rata-rata sementaranya adalah 34,5. Rata-rata sementara yang kita duga ya, yang kita prediksi. Lanjut. Nah, rata-rata sementara, oke. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai CI,
FICI dan total dari FICI. CI adalah coding tadi ya. FICI berarti frekuensi dikali codingnya. Nah, nilai coding sama dengan 0 untuk kelas rata-rata sementara. Nah, selanjutnya nilai coding akan berpola selisih 1 untuk kelas setelah rata-rata sementara dan berpola selisih min 1 untuk kelas sebelum kelas rata-rata sementara. Coba sekarang kita cek. Oke, codingnya 0 untuk kelas rata-rata sementara. Rata-rata sementara ada di kelas, nah, ada di kelas 3 ya. Nah, ini nih 34,5 kan ada di kelas yang ketiga nih. Artinya codingnya di sini akan 0. Lalu dia akan berselisih 1 untuk kelas setelahnya, diselisih 1. Dan selisih min 1 untuk kelas di atasnya atau sebelum kelas rata-rata sementara. Nah, oke. Berarti CI kelas ketiganya 0, kelas sebelumnya berselisih 1, min 1, min 2, lalu ini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu FICI-nya berarti 10 dikali minus 2. Nah, ini FICI-nya, ini totalnya nanti dicari. Oke, ketemu. Berarti 10 dikali min 2, min 20, 10 kali min 1, min 10, dan seterusnya. Total dari frekuensi dikali CI atau codingnya adalah 10. Lanjut. Nah, sudah dapat ya tadi datanya ya. Oke, total dari frekuensi kali CI adalah 10. Total dari frekuensi adalah 50. Nah, di FICI per total dari frekuensi 50 dikali P, apa tadi P? Interval kelas. Berapa tuh interval kelasnya? Berarti panjang kelasnya. Oke, ambil satu kelas saja, 15 sampai 22. Coba dihitung. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berapa tuh? 8. Nah, maka X bar S-nya rata-rata sementara 34,5 ditambah 10 per totalnya 50 dikali 8 ya, panjang kelasnya 8. Sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya ya. Maka rata-ratanya 36,1. Nah, udah. Lalu apa yang bisa kita simpulkan ya dari yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, tadi nilai rata-rata dengan menggunakan cara nilai tengah kelas berapa hasilnya? Nah, 36,1 dengan menggunakan cara simpangan rata-rata sementara, rata-ratanya juga 36,1. Rata-rata dengan menggunakan cara coding sama ya, 36,1. Jadi ternyata hasilnya sama. Nah, kamu bebas memilih mau pakai cara yang mana yang menurutmu mudah ya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kamu tentang materi rata-rata data kelompok, kerjakan ya evaluasi pembelajaran. Ya, di sini sudah ada linknya, bisa kamu ketik atau scan nih, ada QR code-nya. Ya. Selamat mengerjakan, semangat! Ya, alhamdulillahirobbilalamin, materi telah selesai dibahas. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait materi rata-rata data kelompok, sekarang kalian kerjakan evaluasi pembelajaran. Linknya ada di sini ya, linknya, dan materi berikutnya yaitu masih ukuran pemusatan data. Apa yuk ya, median dan modus ya. Jadi pertemuan berikutnya yang akan dibahas adalah median dan modus. Oke, tetap semangat belajarnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita sekarang berdoa dulu ya. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran yang saya buat bermanfaat untuk kalian.